Dipaksa jadi pembantu oleh mertua. Aku lebih pilih kabur dan 3 hari kemudian ratusan panggilan tak terjawab dari mertuaku yang memohonku untuk kembali karena hal ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Nafasku masih terengah-engah ketika ku dengar bunyi kunci pintu depan berputar. Baru saja 10 menit yang lalu aku menjejakkan kaki di rumah setelah terjebak macet selama hampir 2 jam. Langsung kurai celemek dan berusaha menyiapkan makan malam. Namun, semua itu ternyata sudah terlambat. Ibu Sri, ibu mertuaku, sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan wajahnya yang keriput dan mata yang selalu menyoroti setiap kesalahanku. Aroma parfumnya yang menyengat, campuran bunga dan sesuatu yang tajam, segera memenuhi ruangan kecil itu, menambah rasa sesak di dadaku. Widih, jam berapa ini? Mas Dava sudah sampai sejam yang lalu, dan sampai sekarang meja makan masih kosong melompong. Hardiknya, tangan yang penuh dengan cincin itu menempel di pinggang. Aku pulang dari pengajian saja sudah ingin istirahat, tapi lihat ini, dapur masih seperti kapal pecah. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Maaf, Bu. Tadi jalanan sangat macet. Sebentar lagi, Bu, tinggal tumis kangkungnya saja. Macet-macet. Selalu saja alasan macet. Ibu-ibu lain juga kena macet, tapi bisa mengatur waktu. Dasar tidak bisa mengatur diri, bentaknya lagi, lalu matanya yang tajam itu menyapu seluruh permukaan dapur. Panci ini belum dicuci? Ya, Tuhan, berantakan sekali. Dava makan apa sih tadi siang? Kok panci bekas masak siang saja masih ada di sini? Tadi Mas Dava bilang mau makan di luar dengan klien. Bu, jadi saya tidak masak siang, jawabku lemah, sementara tanganku dengan cepat mengupas bawang putih. Dengan klien? Itu alasanmu saja. Pasti kamu malas masak, tuduhnya tanpa ampun. Dari ruang tamu, suara televisor menyala keras, menandakan Mas Dava, suamiku, sudah duduk di sana. Dia pasti mendengar setiap bentakan ibunya, tapi seperti biasa, tidak ada satupun kata pembelaan yang keluar dari mulutnya. Aku mencoba menangkap bayangannya dari balik pintu, berharap dia akan datang dan berkata, "Sudah, Bu, Widi juga sudah capek." Tapi yang kudengar hanya suara saluran olahraga yang dia ganti-ganti. "Bu, saya bantu, ya?" Tawar Ibu Sri dengan nada yang tiba-tiba menjadi manis ketika Dava akhirnya muncul di pintu dapur. Dia hanya melongok sekilas. "Lama sekali. Wit, aku lapar," keluhnya singkat sebelum kembali menghilang ke ruang tamu. Perkataan singkat itu seperti pisau yang menancap di hati. Dia hanya peduli pada perutnya yang lapar, bukan pada istrinya yang sudah berdiri berjam-jam di dapur setelah juga bekerja seharian. Sebelum menikah, aku adalah seorang desainer grafis lepas dengan beberapa klien tetap. Kini, pekerjaan itu harus sering kukorbankan untuk memenuhi tuntutan Ibu Sri yang menganggap urusan rumah tangga adalah satu-satunya kewajiban seorang istri. "Sudah, geser. Lihat caramu memotong bawang saja sudah bikin kesal. Lambat sekali." Ibu Sri menyikutku pelan dan mengambil alih kompor. Dia dengan gesit menumis bumbu, seolah menunjukkan betapa tidak becusnya aku. Aku hanya bisa mundur, berdiri di sudut dapur dengan celemek kotor dan hati yang terasa lebih kotor lagi. Air mata panas menggenang di kelopak mataku, tapi ku tahan. Menangis di depannya hanya akan memberinya lebih banyak bahan untuk dikritik. Malam itu, setelah semua acara makan selesai dan piring-piring kotor kembali menumpuk di wastafel untuk kucuci esok pagi, aku merangkak ke tempat tidur di kamar yang sempit. Dava sudah terbaring, ponselnya masih menyala. "Dava," bisikku pelan. Aku lelah." Dia hanya menoleh sebentar. "Iya, aku tahu. Tapi, sabarlah ya, Wit, ibu memang begitu. Dia sudah tua. Lagi pula, dia hanya ingin yang terbaik untuk kita." Kalimat itu, "sabarlah," sudah menjadi mantra yang membuatku semakin tenggelam. Aku memandang langit-langit kamar yang gelap. Ini adalah kehidupan yang kupilih? Menjadi pelayan yang tak dihargai di rumah sendiri, dengan suami yang lebih memilih menjadi penonton daripada pelindung?
Sebuah keputusan mulai mengkristal di dalam hatiku yang terluka. Jika kesabaranku dianggap sebagai kelemahan, mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan bahwa aku punya batas. Mungkin, hanya dengan menghilang, mereka baru akan menyadari bahwa selama ini merekalah yang sebenarnya lemah. Lemah karena ketergantungan mereka padaku. Keesokan harinya, aku terbangun bukan oleh sinar matahari atau bunyi alarm, melainkan oleh suara ketukan keras dan berulang di pintu kamarku. Suara itu menusuk-nusuk telingaku, mengoyak sisa-sisa lelap yang baru saja kuraih setelah semalaman terjaga oleh pikiran yang kalut. Widih, bangun. Jam sudah menunjukkan pukul 5:50. Air panas untuk teh ibu kok belum ada di termos. Teriak suara Ibu Sri dari balik pintu, seolah-olah terjadi sebuah keadaan darurat yang sangat genting. Aku membuka mata dengan susah payah. Tubuhku terasa berat bagai ditimpa batu. Melalui celah gorden, langit masih berwarna kelabu, belum menunjukkan tanda-tanda fajar. Dengan gemetar, kuambil kacamataku di atas meja samping tempat tidur. "Baik, Bu, sebentar, saya bangun sekarang," jawabku dengan suara serak, berusaha menahan desahan lelah. "Jangan, sebentar-sebentar. Ibu haus dan butuh teh hangat untuk menghangatkan badan ini. Cepatlah." Hardiknya lagi sebelum langkah kakinya yang terdengar berat menjauh dari pintu. Di sebelahku, Dava hanya berguling membelakangi, mendekatkan selimutnya ke telinga. "Diamkan saja, Wit. Nanti juga dia pergi," gumannya sambil setengah tertidur. "Dava, tolonglah. Kamu kan bisa bicara padanya. Katakan bahwa jam 5 pagi itu terlalu pagi," pintaku sambil menggoyang pundaknya pelan. Dava hanya mengeluarkan suara mendengus. "Ah, sudahlah. Daripada ribut, lebih baik turuti saja keinginannya. Ibu kan memang sudah bangun jam segitu. Lagi pula, kan memang tugas istri untuk melayani suami dan mertua," katanya tanpa membuka mata, lalu kembali mendengkur pelan. Perkataannya itu membuat dadaku sesak. Tugas istri? Apakah tugas istri termasuk dibangunkan seperti budak di pagi buta hanya untuk memanaskan air? Dengan perasaan hampa, aku menarik selimut dan berjalan terhuyung-huyung ke dapur. Udara pagi yang dingin membuatku menggigil. Kuambil ketel listrik dan mengisinya dengan air. Suara air yang mengalir terasa sangat keras di keheningan pagi itu. Belum lagi ketel selesai mendidih, Ibu Sri sudah muncul kembali di dapur. Dia sudah mengenakan daster lengkap dengan sorbannya. "Lama sekali kamu, Ibu, sampai pusing menunggu. Ini, sambil nunggu air mendidih, tolong bersihkan kulkas dulu. Lihat, ada noda bekas kuah semalam di sini," perintahnya sambil menunjuk sebuah titik kecil di rak kaca kulkas yang hampir tak terlihat. "Tapi, Bu, airnya hampir matang. Biar saya siapkan tehnya dulu," bantahku lemah. "Bisa multitasking, kan? Katanya dulu kamu kerja kantoran. Masa hal sederhana seperti ini tidak bisa?" sindirnya dengan pedas. "Dulu saya, sambil menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak, sekaligus bisa menyetrika baju mereka. Itulah istri yang benar." Aku hanya bisa mengatupkan mulut rapat-rapat. Tanpa berkata lagi, kuambil lap dan mulai mengelap kulkas dengan gerakan mecanical. Suara ketel yang mendidih seolah menjadi tanda bahagia kecil di tengah kekacauan pagi ini. Ketika kuangkat ketel itu, tanganku yang gemetar hampir membuatku menumpahkan air panas. "Hati-hati, dasar ceroboh. Mau membakar rumah ini," teriak Ibu Sri dengan panik. "Ampun, Bu. Saya tidak sengaja," kataku sambil berusaha menuangkan air ke dalam termos dengan stabil. "Tidak sengaja, tidak sengaja. Kalau sudah terjadi, penyesalan tidak ada gunanya. Sudah, cepat siapkan tehnya. Ibu tunggu di meja makan. Dan jangan lupa, sarapan Dava harus sudah siap sebelum jam 6:30. Dia hari ini ada meeting penting," perintahnya sebelum berbalik dan meninggalkan aku sendirian di dapur yang mulai dipenuhi uap air panas. Aku berdiri di sana, menatap uap yang mengepul dari ketel. Bayangan wajah Dava yang lebih memilih tidur daripada membelaku membuat mataku berkaca-kaca. Di luar jendela, langit perlahan mulai berubah warna, tetapi hatiku justru semakin gelap. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, bukan lagi awal hari yang baru, melainkan awal dari ritual penyiksaan harian yang harus kujalani. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku menghadapinya sendirian.
Suara gemerisik berita pagi dari televisi di ruang keluarga menjadi soundtrack sarapan kami yang tegang. Aku meletakkan sepiring nasi hangat, semangkuk sayur bayam bening, sepotong ikan goreng, dan sambal terasi di atas meja makan. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena lelah yang sudah menumpuk sejak pagi buta tadi. Aroma bawang putih dan kunyit dari sambal terasi semestinya menggugah selera. Tapi bagiku, itu hanya aroma tugas yang harus kuselesaikan. Ibu Sri sudah duduk di kursinya. Matanya mengamati setiap gerak-gerikku seperti elang yang mengincar mangsa. Dava, di seberangnya, terlihat masih mengantuk. Tapi setidaknya dia memberikan senyum kecil padaku. Senyum yang kuharap bisa menjadi penawar racun pagi ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dava. Sapaku lembut sambil duduk di kursi yang biasa kududuki, paling ujung, dekat dengan dapur untuk memudahkan jika ada yang perlu diambilkan. Ibu Sri tidak membalas salam. Tangannya langsung menyendok nasi. Matanya tetap tertuju pada lauk pauk di atas meja. Ikan gorengnya ini, Widi, katanya tiba-tiba. Suaranya datar tapi mengandung bahaya. Kelihatannya berminyak sekali. Dava kan harus jaga kolesterol. Dava yang sedang mengambil ikan, berhenti di udara. Loh, ini kelihatannya enak kok, Bu. Bantahnya ringan sebelum tetap menaruhnya di piring. Awas saja, Nak. Istrimu ini masaknya suka banyak minyak. Nanti kamu sakit-sakitan, sindir Ibu Sri sambil mencicipi bayamnya. Dia mengerutkan kening. Bayamnya terlalu lembek. Sudah kehilangan zat besinya. Dan ini. Dia menyendok sambal terasi dan memeriksanya dengan cermat. Sambalnya kurang terasi. Hambar. Perutku mual. Maaf, Bu. Tadi takut kepedesan untuk Dava. Jawabku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Takut-takut. Masak harus berani. Dava kan orang Jawa asli. Mana takut pedes? Hardiknya, kini menatapku langsung. Dulu saya masak untuk almarhum suami. Sambalnya itu sampai bikin keringat tapi dia suka sekali. Ini seperti makan bubur tanpa rasa. Dava menghela napas. Sudah, Bu. Ini enak kok. Aku lahap. Dia lalu menyuap nasi dan ikan ke mulutnya dengan lahap, berusaha membuktikan perkataannya. Tapi Ibu Sri tidak mau berhenti. Kamu selalu membelanya, Dava. Ibu khawatir dengan kesehatanmu. Lihat, nasinya juga terlalu lembek. Tidak pulen. Dia mendorong piringnya sedikit. Sudah, Ibu tidak lapar lagi. Lebih baik Ibu minum teh saja. Aku menatap piringku sendiri. Nasi yang kumasak dengan susah payah tadi pagi tiba-tiba terasa seperti lumpur di mulutku. Kritiknya yang terus-menerus, seperti tetesan air yang melubangi batu, perlahan mengikis kepercayaan diriku. Aku ingat dulu, sebelum menikah, aku sering memasak untuk teman-teman kos dan mereka selalu memuji masakanku. Kini, setiap hidangan yang kuangkat dari dapur seolah adalah sebuah ujian yang sudah pasti gagal. Dava, tolong ambilkan Ibu teh hangat. Pinta Ibu Sri pada anaknya, bukan padaku, seolah aku adalah sebuah furnitur yang tak berguna. Dava mengangguk dan beranjak. Saat melewati kursiku, dia membelai pundakku pelan. Jangan didengar-dengar, Wit. Ibu memang lagi sensitif. Bisiknya cepat sebelum masuk ke dapur. Sensitif? Hatiku menjerit dalam diam. Ini bukan sensitif, Dava. Ini penghinaan yang disengaja. Tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku tidak ingin memulai pertengkaran di pagi buta. Ibu Sri memandangiku dengan tatapan penuh arti. Widi, setelah ini tolong bersihkan kain pel yang dipakai kemarin. Itu masih bau apek. Dan jangan lupa, siang nanti Ibu mau ada arisan. Siapkan kue-kue yang bagus, ya. Jangan seperti minggu lalu yang kuenya keras. Baik, Bu, jawabku singkat. Menunduk agar dia tidak melihat air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku memandang Dava yang kembali dengan segelas teh. Dia duduk dan melanjutkan makannya, seolah segalanya normal-normal saja. Seolah kritikan pedas yang baru saja dilontarkan ibunya adalah hal yang wajar. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang pahit. Rasa laparnya lebih penting daripada harga diri istrinya. Dan bagi Ibu Sri, kekuasaannya atas dapur dan rumah ini adalah segalanya. Lebih penting daripada perasaan seorang menantu yang berusaha keras. Pagi itu,
Aku tidak hanya kehilangan selera makan. Aku mulai kehilangan harapan bahwa keadaan ini akan pernah membaik. Setiap suapan nasi yang kukunyah terasa pahit, dibumbui oleh kepahitan yang jauh lebih menusuk daripada kekurangan terasi dalam sambal. Matahari belum tepat di atas kepala, tetapi keringat sudah membasahi keningku. Setelah sarapan yang penuh ketegangan, daftar pekerjaan rumah yang diberikan Ibu Sri seolah tidak ada habisnya. Seperti seorang komandan yang memeriksa barisan pasukannya, dia berdiri di teras depan sambil menunjuk-nunjuk ke arah mobil keluarga yang parkir di halaman. Widih, lihat mobil itu. Penuh debu dan noda bekas hujan semalam. Sebelum kamu urus yang lain, cuci dulu sampai mengkilap. Ibu mau pakai nanti siang untuk arisan, perintah Ibu Sri dengan suara lantang, seolah aku berada di seberang lapangan, bukan hanya beberapa langkah darinya. Aku yang sedang menyapu lantai ruang tamu, menghela napas. Baik, Bu. Tapi bolehkah saya menyelesaikan menyapu dan mengepel dulu? Agar lantainya tidak kembali kotor kalau saya lewati dengan air cucian mobil. Iritlah airnya. Jangan boros. Dan jangan lupa, kolam ikan di belakang juga sudah kotor. Daun-daun jatuh berserakan di atasnya. Itu membuat pemandangan tidak sedap dipandang. Tambahnya tanpa menunggu jawabanku, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Aku menatap sapu di tanganku. Rasanya seperti sebuah simbol dari hidupku sekarang. Alat pembersih yang digunakan sampai aus, lalu dibuang ketika sudah tidak berguna. Dengan langkah gontai, kuletakkan sapu dan ember pel, lalu menuju garasi untuk mengambil peralatan cuci mobil. Dava kebetulan sedang mengambil dokumen dari mobilnya. Lagi cuci mobil, Wit? Tanyanya sambil mengangkat koper kerjanya. Perintah ibu, jawabku singkat, sambil menyambungkan selang air ke keran. Dava mengangguk. Oh iya, habis ini tolong cek oli mobilku juga. Ya, kemarin lampu indikatornya nyala. Dan kaca dalamnya juga berdebu. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dava, aku bukan mekanik. Dan untuk kaca dalam, kamu bisa membersihkannya sendiri kan? Itu hanya sebentar. Dava terlihat sedikit tersinggung. Ah, kamu kan sudah di rumah saja. Saya kan Cape kerja seharian. Masa hal kecil seperti itu tidak bisa dibantu? Dia menghela napas dramatis. Dulu ibu juga selalu melakukan semuanya untuk bapak. Dulu. Selalu, dulu. Seolah-olah kehidupan rumah tangga orang tuanya adalah kitab suci yang harus kutiplik tanpa salah satu koma. Tanpa kata-kata lagi, kuputar keran air dan mulai membasahi mobil. Suara deru air menyembur dari selang hampir menenggelamkan desahan frustrasiku. Tak lama kemudian, Ibu Sri muncul lagi dengan segelas air jeruk di tangannya. Dia duduk di kursi taman, seolah sedang menonton pertunjukan. Gosok bagian velgnya lebih kuat. Widih, itu banyak keraknya. Pakai sikat yang keras, teriaknya dari kejauhan. Dengan gigitan bibir, kulakukan apa yang diperintahkan. Tanganku yang sudah kasar karena berbagai pekerjaan rumah terasa semakin perih saat menggosok velg ban yang penuh dengan braké dust. Matahari semakin terik, membakar kulit lenganku. Widih, setelah ini jangan lupa kolam ikannya. Ingat Ibu Sri lagi, sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah karena kepanasan. Saat aku sedang membersihkan kaca depan, tetangga sebelah, Ibu Ani, lewat. Wah, rajin sekali, Widih, cuci mobil sendiri. Aku hanya bisa tersenyum palsu. Iya, Bu. Sekalian olahraga. Istri zaman sekarang memang harus bisa segala ya. Dava benar-benar beruntung punya istri seperti kamu. Pujinya sebelum melanjutkan jalan. Beruntung, hatiku pedas. Jika mereka tahu bahwa yang disebut keberuntungan, Dava ini dibangun di atas penderitaanku, apakah mereka masih akan memujinya? Setelah mobil selesai, dengan badan yang pegal dan baju yang basah kuyup, aku menuju kolam ikan di belakang rumah. Daun-daun kering memang memenuhi permukaannya. Saat aku sedang mengambil jaring penadah daun, Ibu Sri membuka jendela kamarnya di lantai 2. Widih, jangan lupa makan siang harus siap sebelum jam 1. Ibu lapar. Aku menatap ke arah suaranya, tetapi sinar matahari menyilaukan mataku. Baik, Bu, jawabku, mencoba menjaga suara agar tidak terdengar getir. Dengan tubuh yang lelah, aku mulai membersihkan kolam.
Pikiranku melayang kepada masa lalu. Ketika aku masih menjadi desainer grafis yang dihargai atas kreativitas dan keahlianku. Kini, keahlianku yang dihargai hanyalah kemampuan menggosok noda membandel pada velg mobil dan membersihkan kotoran ikan dari kolam. Ketika akhirnya aku masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan siang, aku melewati Dava yang sedang bekerja di ruang tamu. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika aku lewat dengan baju basah dan bau klorin. Aku adalah hantu di rumah sendiri. Selalu hadir, selalu bekerja, tetapi tidak pernah benar-benar dilihat. Pengabdianku adalah sesuatu yang diharapkan, seperti oksigen yang mereka hirup, tetapi tidak pernah disyukuri karena dianggap sudah seharusnya begitu. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penting bagiku. Setelah berbulan-bulan tidak aktif, seorang klien lama, Pak Handoko, akhirnya menghubungiku. Dia menawarkan proyek desain katalog untuk produk baru perusahaannya. Sebuah proyek dengan deadline ketat tetapi dengan bayaran yang sangat menjanjikan. Lebih dari sekadar uang, ini adalah pengakuan bahwa keahlianku masih dibutuhkan. Aku sudah menjanjikan untuk melakukan video call dengan beliau pukul 10 pagi, tepat setelah menyelesaikan urusan rumah tangga rutin. Pukul 9.45, aku sudah duduk di depan laptop di kamarku, memeriksa latar belakang dan koneksi internet. Jantungku berdebar-debar. Campuran antara gugup dan antusiasme. Ini adalah kesempatanku untuk merasa menjadi diri sendiri lagi, bukan hanya istri Dava atau menantu Ibu Sri. Tepat saat aku membuka aplikasi meeting, pintu kamarku terbuka tanpa ketukan sebelumnya. Ibu Sri berdiri di sana, wajahnya berkerut melihatku duduk di depan laptop. "Widi, Ibu lihat tadi pagi kamu belanja bulanan online. Sekarang Ibu butuh kamu untuk menemani Ibu ke pasar tradisional. Ibu mau beli ikan segar dan beberapa bumbu untuk acara arisan besok," katanya dengan suara datar, lebih berupa perintah daripada permintaan. Darahku serasa membeku. "Bu, maaf, tapi saya ada janji kerja penting sekarang. Video call dengan klien. Tidak bisa ditunda. Bisa tidak kita berangkat nanti saja? Setelah ini selesai? Atau mungkin Ibu bisa pergi dengan Mbak Siti saja." Mbak Siti adalah asisten rumah tangga paruh waktu yang biasanya membantu membersihkan rumah seminggu sekali. Wajah Ibu Sri langsung berubah merah. "Kerja? Kerja apa? Urusan suami lebih utama. Lihat, kamar Dava masih berantakan. Baju-bajunya belum disetrika untuk meeting nanti siang. Daripada kamu mengurusi kerjaan yang tidak jelas itu, lebih baik urus rumah tanggamu dengan benar." Hardiknya, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah laptopku seolah itu adalah barang haram. "Tapi, Bu, ini penting. Ini proyek desain yang bayarannya cukup baik. Saya hanya butuh 1 jam saja. Coba ku bernegosiasi." Suaraku gemetar menahan panik. Di layar, notifikasi meeting sudah muncul. 1 jam? 1 jam itu bisa untuk ke pasar dan kembali. "Dengar, Widi, sebagai istri, kewajibanmu adalah melayani suami dan mertua. Bukan main-main dengan laptop. Apa kata orang nanti kalau tahu menantuku bekerja seperti perempuan lajang?" Seolah-olah Dava tidak bisa menafkahi. Suaranya semakin tinggi, penuh dengan cemoohan. Dari lorong, Dava muncul, terlihat sedang bersiap untuk kerja. "Ada apa ini?" Berisik sekali. "Ini, lihatlah isterimu. Mau meninggalkan kewajiban untuk meeting tidak jelas. Ibu hanya minta ditemani ke pasar saja tidak mau." Ibu Sri langsung mengadu pada anaknya. Dava menghela napas, melihat jam di tangannya. "Wait, kalau cuma ke pasar kan tidak lama. Ikuti saja Ibu. Meetingnya bisa digantikan," katanya dengan mudahnya, sambil merapikan dasinya di depan cermin kecil di dinding. Air mataku hampir menetes. "Dava, ini janji dengan klien. Aku sudah konfirmasi. Tidak profesional kalau membatalkan mendadak." "Profesional? Kamu kan sekarang istri, Wid, bukan karyawan. Turuti saja Ibu. Nanti aku yang bayar berapapun fee yang hilang dari proyek itu," jawab Dava dengan santai, seolah uang bisa menyelesaikan segalanya, termasuk menghancurkan harga diri dan karir istrinya. Saat itu juga, ponselku berdering. Dari layar laptop, aku bisa melihat Pak Handoko sudah masuk ke ruang meeting virtual. Aku harus memilih. Dengan hati yang hancur, tangan gemetar,
Kuangkat ponsel dan membatalkan panggilan. Aku mengetik pesan singkat, meminta maaf dan mengatakan ada urusan keluarga yang mendadak. Aku bahkan tidak berani menatap layar saat mengirimnya. Rasanya seperti mengkhianati diri sendiri. Ibu Sri melihat tindakanku, dan wajahnya menunjukkan kemenangan. Nah, begitu dong. Ayo cepat ganti baju. Ibu tunggu di mobil. Dava memberikan senyum kecil, puas bahwa keributan telah selesai. Terima kasih. Ya, wait. Nanti malam aku traktir makan, bisiknya sebelum bergegas pergi. Aku terduduk lemas di kursi, menatap layar laptop yang sekarang sudah gelap. Pesan balasan dari Pak Handoko muncul. Singkat, "Baik, Bu Widi. Mungkin lain kali saja." Aku tahu, lain kali, itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Kepercayaan klien sekali hilang, sulit untuk diperbaiki. Perlahan, kuangkat tubuhku yang terasa sangat berat. Kukenakan sandal dan mengikuti Ibu Sri ke mobil. Sepanjang perjalanan ke pasar, aku diam membisu, sementara Ibu Sri terus bercerita tentang betapa segarnya ikan di pasar itu. Tapi yang kudengar hanyalah suara hatiku yang berteriak dalam diam, meratapi sebuah potensi yang sekali lagi harus dikubur demi kewajiban yang tidak pernah ada habisnya. Pada titik ini, aku menyadari bahwa kesabaranku sudah mencapai batasnya. Mereka tidak hanya mengambil waktuku, tetapi juga identitas dan masa depanku. Dan untuk itu, harga yang harus mereka bayar akan sama mahalnya dengan yang telah mereka ambil dariku. Malam itu, rumah akhirnya tenggelam dalam keheningan. Setelah seharian yang melelahkan, menemani Ibu Sri ke pasar, menyiapkan segala kebutuhan arisan besok, dan masih harus menyetrika setumpuk baju Dava, aku terbaring di kasur, mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sebelahku, Dava sudah terlelap dengan napasnya yang dalam dan terkadang diselingi dengkuran kecil. Biasanya, suara itu adalah soundtrack yang menenangkan. Malam ini, suara itu seperti pengingat akan kesendirianku. Percakapan dengan Dava sebelum tidur masih terngiang-ngiang di telingaku. "Tadi meetingnya dibatalkan, ya?" tanyanya sambil memainkan ponselnya. Aku mengangguk lesu. "Iya." Kliennya bilang, "Lain kali." Tapi kita berdua tahu, lain kali, itu mungkin tidak akan pernah datang. Dava menghela napas. "Sudah, jangan dipikirin. Lagi pula, aku kan bisa menafkahi kita. Kamu nggak perlu kerja." Dia mematikan lampu. "Tidur saja. Besok kan harus bangun pagi lagi untuk persiapan arisan ibu." Kalimat terakhirnya itu yang menjadi paku terakhir di peti mati harapanku. Besok kan harus bangun pagi lagi, seolah tidak ada akhirnya. Seolah hidupku akan selamanya berputar di sekitar daftar perintah Ibu Sri. Aku bukan lagi Widi, seorang individu dengan impian dan kemampuan. Aku adalah sebuah alat. Sebuah mesin yang diharapkan berjalan tanpa pernah diperhatikan, apalagi dihargai. Dengan hati-hati, aku melonggarkan pelukan Dava yang melingkari pinggangku. Aku mengangkat selimut dan menjejakkan kaki ke lantai yang dingin. Bulan purnama menyinari kamar melalui celah gorden, memberiku cukup cahaya untuk bergerak tanpa menabrak sesuatu. "Ini gila," bisik suara kecil di kepalaku. "Lakukan saja. Kamu kuat." Aku membuka lemari dengan perlahan. Suara gesekan pintu lemari yang berderit terasa seperti teriakan di keheningan malam. Koper kecil yang biasanya hanya kupakai untuk traveling kini terasa berat bagaikan berisi batu bata. Kuambil beberapa pakaian yang praktis, dokumen-dokumen penting, laptop, dan beberapa barang berharga pemberian orang tuaku. Aku meninggalkan hampir semua perhiasan yang diberikan Dava. Aku tidak ingin ada yang menganggap aku kabur karena materi. Duduk di meja tulis kecil di sudut kamar, kuambil selembar kertas dan pulpen. Apa yang harus kutulis? Penjelasan panjang lebar tentang semua luka yang terkumpul? Kutukan untuk ketidakpedulian Dava? Atau permintaan maaf karena telah meninggalkannya? Akhirnya, dengan tangan gemetar, kutuliskan kata-kata sederhana yang kuyakin akan lebih membekas daripada tuduhan panjang. "Dava, aku pergi. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Maaf. Widi." Surat itu kutaruh di bantalnya, disampirkan oleh gelangnya yang biasa dia tinggalkan di meja samping tempat tidur.
agar dia tidak melewatkannya. Dengan koper di satu tangan dan sepatu di tangan lainnya, aku merayap keluar dari kamar. Setiap bunyi derit lantai membuat jantungku berhenti berdetak. Aku melewati ruang keluarga, ruang tamu, dan akhirnya sampai di pintu depan. Kunci pintu berputar dengan suara klik yang keras bagaikan petir di telingaku. Aku membeku, menunggu apakah ada yang terbangun. Tidak ada. Hanya keheningan. Begitu kakiku menjejak jalan aspal di luar pagar, rasa lega yang aneh menyergapku. Diikuti oleh rasa bersalah yang menusuk. Aku memandang rumah yang selama setahun ini kusebut rumah untuk terakhir kalinya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi justru menjadi sangkar yang mengurungku. Dengan langkah pasti, kuhentikan taksi online yang kebetulan lewat. Stasiun kereta api. Pak, kataku pada sopirnya, suaraku lebih tegas dari yang kukira. Saat mobil melaju meninggalkan lingkungan perumahan itu, aku melihat bayanganku di jendela. Mata yang sembab, bahu yang terbungkuk. Tapi ada sesuatu yang lain. Sebuah ketegasan yang lama hilang, kini bersinar samar-samar. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan. Yang aku tahu, apapun itu, pasti lebih baik daripada perlahan-lahan mati setiap hari di rumah yang tidak menganggapku sebagai manusia. Tetesan air mata akhirnya jatuh, membasahi pipiku. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata pembebasan. Aku telah memilih diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, pilihan itu terasa benar. Pukul 5.15, seperti biasa, Ibu Sri sudah terbangun. Dengan masih mengenakan piyama sutranya, dia berjalan ke dapur, mengharapkan aroma teh hangat dan air panas yang sudah siap di termos. Namun, yang dia temukan adalah dapur yang gelap, sunyi, dan, yang paling mengejutkan, tempat termos yang biasanya sudah terisi, masih kosong. Widih, ini jam berapa? Air panasnya mana? Teriaknya ke arah koridor kamar, suaranya menggelegar di keheningan pagi. Tidak ada jawaban. Dengan geram, dia berjalan ke kamar Widi dan Dava, tidak menyadari bahwa pintunya tidak terkunci seperti biasa. Dia membuka pintu dengan kasar. Widi, bangun. Kamu tidur sampai berapa lama? Kalimatnya terhenti. Dia melihat Dava masih terlelap, tetapi sisi tempat tidur sebelahnya kosong. Selimut terlipat rapi, bantal tanpa bekas kepala. Ibu, ada apa? Gumam Dava setengah sadar. Matanya masih tertutup. Di mana isterimu? Kenapa tempat tidurnya kosong? Tanya Ibu Sri, suaranya mulai bernada panik. Dava membuka matanya, lalu duduk dengan cepat. Dia menepuk sisi tempat tidur yang kosong, seolah-olah tidak percaya. Widi. Matanya jatuh pada selembar kertas di bantal. Dengan tangan gemetar, dia mengambil dan membacanya. Wajahnya perlahan pucat. Apa isinya? Tanya Ibu Sri dengan tidak sabar, merenggut kertas dari tangan Dava. Matanya menyapu cepat tulisan singkat itu. Aku pergi. Pergi kemana? Apa maksudnya ini? Hardiknya, suaranya semakin tinggi. Ibu, tenang dulu. Mungkin dia hanya pergi ke rumah orang tuanya, kata Dava, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan ibunya. Jam segini? Tidak mungkin. Dan lihat ini. Lemari pakaiannya terbuka sebagian. Ibu Sri membuka lemari lebar-lebar. Beberapa baju Widi memang hilang. Begitu juga dengan koper kecilnya. Dia benar-benar pergi. Tanpa pamit. Tanpa alasan yang jelas. Ibu, dia tulis dia butuh waktu untuk dirinya sendiri, kata Dava lemah, merasakan pukulan yang sangat berat. Surat itu sederhana, tapi menyakitkan. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Alasan. Itu alasan orang malas. Dia lari dari kewajibannya. Sekarang, siapa yang akan memasak sarapan? Siapa yang akan membereskan rumah untuk arisan ibu nanti siang? Keluh Ibu Sri, lebih khawatir dengan jadwalnya yang terganggu daripada perasaan anaknya. Dava akhirnya turun dari tempat tidur. Perasaan hampa dan bingung menyergapnya. Dia berjalan ke dapur, berharap menemukan Widi sedang bersembunyi di sana. Tapi yang dia temukan adalah dapur yang masih sama seperti semalam. Ada beberapa piring kotor di wastafel, meja makan yang belum ditata, dan ketel yang kosong. Telepon dia.
perintah Ibu Sri yang mengikutinya dari belakang. Dava mengambil ponselnya dan menekan nomor Widi. "The number you have dialed is currently switched off." Dia mematikan ponselnya. Lapor Dava. Perasaan paniknya mulai meningkat. Ini tidak bisa diterima. Dia tidak bisa begitu saja pergi. Ibu akan telepon orang tuanya. Ancam Ibu Sri, sudah mengambil ponselnya. "Ibu, jangan." Dava mencegah. "Biarkan aku yang urus ini. Jangan libatkan keluarganya dulu." "Lalu sarapan bagaimana?" "Ibu haus. Ibu butuh teh," keluh Ibu Sri, duduk di kursi makan dengan wajah muram. "Dan kamu, Dava, kamu harus cepat ke kantor. Bajumu belum disetrika." Dava menatap ibunya, lalu menatap dapur yang berantakan. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat kekosongan yang ditinggalkan Widi. Tidak ada aroma kopi atau teh. Tidak ada suara desis minyak di wajan. Tidak ada senyuman lembut yang menyambutnya di pagi hari. Yang ada hanya keheningan yang menusuk dan ibunya yang sudah mulai merengek. Dia menarik napas dalam-dalam. Kekacauan di pagi hari ini hanyalah awal. Dan dia mulai menyadari, mungkin ini adalah awal dari pelajaran pahit yang sangat mereka butuhkan. Kekacauan yang dimulai di pagi hari itu berlanjut seperti efek domino yang tidak ada habisnya. Setelah pertengkaran singkat dengan ibunya, Dava akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat kerja dan mengambil cuti darurat. Keputusan itu sendiri memicu komentar pedas dari Ibu Sri. "Cuti? Hanya karena istrimu kabur? Dava, kamu harus profesional. Apa kata atasanmu?" tegur Ibu Sri sambil mondar-mandir di ruang tamu. "Lebih baik cuti sehari daripada pergi kerja dengan kondisi tidak fokus, Bu. Lagi pula, saya harus mencari Widi," jawab Dava dengan napas berat. Dia masih mencoba menelpon Widi berkali-kali, namun hanya mendapatkan voicemail yang sama. "Daripada mencari dia yang jelas-jelas tidak bertanggung jawab, lebih baik kamu bantu ibu membereskan rumah untuk arisan besok. Lihat ini, lantai masih kotor, dan kain pel belum dibilas," keluh Ibu Sri sambil menunjuk ke arah ember berisi air kotor di sudut ruangan. Dava menghela napas. "Bu, untuk saat ini, arisan bukan prioritas saya. Saya khawatir dengan Widi." "Khawatir?" "Ibu juga khawatir. Khawatir tamu-tamu ibu datang besok dan melihat rumah berantakan seperti kapal pecah," balas Ibu Sri dengan egois. "Dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukan kita. Tepat sebelum acara besar ibu." Dava memilih untuk mengabaikan komentar ibunya dan mencoba mengambil alih tugas yang biasanya dilakukan Widi. Pertama, dia mencoba membuat teh untuk ibunya. Tapi tanpa pengalaman, dia menuangkan air yang belum benar-benar mendidih ke atas daun teh, menghasilkan minuman yang pucat dan tidak beraroma. Airnya tidak panas. "Dava, tehnya tidak mau mengeluarkan sari. Ini seperti air kotor," komplain Ibu Sri setelah mencicipi sedikit. "Widi saja tidak pernah membuat teh seburuk ini." Dava menggigit bibirnya. "Saya berusaha, Bu." Kemudian, dia mencoba menyetrika bajunya untuk persiapan jika besok harus ke kantor. Tapi tugas yang terlihat sederhana ini berubah menjadi bencana. Setrika yang terlalu panas meninggalkan bekas mengkilap di kemeja putih favoritnya, dan lipatannya berantakan. Sudah, letakkan. Nanti kemejamu hancur. Biar ibu saja yang menyetrika," ujar Ibu Sri akhirnya, merebut setrika dari tangan Dava. Tapi setelah 10 menit, tangannya yang sudah berusia lanjut mulai kelelahan. "Astaga, ibu tidak kuat. Dulu ibu bisa menyetrika tumpukan baju setinggi ini tanpa masalah. Sekarang," keluhnya, lalu meletakkan setrika. "Lebih baik bawa ke laundry saja." Masalah berikutnya muncul ketika mereka harus menyiapkan makan siang. Kulkas penuh dengan bahan mentah, tapi tidak ada yang tahu bagaimana mengolahnya. Widi biasanya membuat sayur sop untuk makan siang. "Coba kamu buat, Dava," saran Ibu Sri. Dava membuka Google di ponselnya, mencoba mengikuti resep. Tapi hasilnya adalah sayur sop dengan wortel yang masih keras, kentang yang hancur, dan kuah yang terasa aneh karena salah takaran bumbu. "Ini tidak enak, Dava. Ibu tidak bisa makan ini," keluh Ibu Sri setelah satu suap. "Lebih baik kita pesan makanan online saja."
Sore hari, ketika cucian yang sudah menumpuk sejak kemarin harus segera dicuci, masalah baru muncul. Dava tidak tahu bagaimana mengoperasikan mesin cuci yang memiliki berbagai tombol dan setting. Widi biasanya mencampur yang putih dan warna-warni. Dava? Atau dipisah? Tanya Ibu Sri yang juga tidak yakin. Aduh, Ibu tidak tahu detailnya. Dia yang selalu mengurus ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencuci semua bersama-sama. Hasilnya, kaos oblong putih Dava berubah menjadi pink muda karena lunturan dari handuk baru. Lihat ini kaos favoritku, keluh Dava frustrasi. Siapa yang suruh tidak pisahkan warna? Kamu kan laki-laki, masa tidak tahu hal dasar seperti ini? Salahkan Ibu Sri. Hari yang panjang itu berakhir dengan mereka duduk di ruang makan, dikelilingi oleh kekacauan. Piring kotor dari makanan pesanan yang belum dicuci, baju setrikaan yang berantakan, dan cucian yang masih basah menumpuk di keranjang. Rumah yang biasanya rapi dan harum, kini berantakan dan berbau apek. Dava memandangi kursi kosong di seberangnya, kursi yang biasanya diduduki Widi. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami arti setiap pekerjaan yang dilakukan istrinya. Itu bukan hanya tentang membuat teh atau menyetrika baju. Itu tentang mengelola sebuah rumah tangga dengan keterampilan, kesabaran, dan cinta yang selama ini mereka anggap remeh. Ibu, kata Dava pelan, memecah keheningan. Apa kita selama ini salah? Apa kita terlalu keras pada Widi? Ibu Sri diam sejenak, matanya juga menatap kursi kosong itu. Tapi genggamnya masih tinggi. Salah? Dia yang salah, Dava. Melarikan diri dari tanggung jawab. Sekarang lihat akibatnya. Tapi di balik kata-katanya yang keras, ada getaran ketakutan. Ketakutan bahwa ini bukan hanya soal satu hari yang kacau, tapi awal dari sebuah kenyataan pahit. Tanpa Widi, kehidupan mereka yang teratur hancur berantakan. Dan pelajaran hari pertama ini baru saja dimulai. Hari kedua sejak kepergian Widi dimulai dengan suasana muram yang bahkan lebih pekat dari hari sebelumnya. Dava terbangun dengan leher kaku karena tidur di sofa. Dia tidak sanggup tidur di kamar yang mengingatkannya pada Widi. Ibu Sri sudah duduk di meja makan. Wajahnya pucat dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tampaknya dia juga tidak tidur nyenyak. Dava, Ibu tidak tahan lagi. Kamu harus menemui orang tua Widi. Mereka pasti tahu di mana anak mereka bersembunyi. Desak Ibu Sri, suaranya serak. Dia menyeruput teh yang kali ini dibuat oleh Dava dengan lebih hati-hati, meski masih jauh dari sempurna. Dava mengusap wajahnya. Ibu, saya sudah telepon teman-teman dekat Widi. Tidak ada yang tahu. Dan menurut saya, mendatangi orang tuanya langsung adalah ide yang buruk. Itu hanya akan mempermalukan kita. Mempermalukan? Yang memalukan adalah dia kabur tanpa alasan jelas. Ibu sudah menelepon Tante Ina untuk membatalkan arisan besok. Bayangkan, aib seperti ini. Keluh Ibu Sri, tangannya mengepal di atas meja. Kamu harus melakukan sesuatu. Merasa terjepit, Dava akhirnya menyerah. Baik, Ibu. Saya akan ke rumah mertua. Tapi saya pergi sendiri. Ibu tunggu di rumah saja. Perjalanan ke rumah orang tua Widi di kota sebelah terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Dava. Dia memarkir mobilnya di depan rumah sederhana yang pernah dia kunjungi dengan penuh kebahagiaan dulu. Begitu keluar dari mobil, dia melihat Ibu Widi sedang menyiram tanaman di teras. Wajah wanita itu berkerut melihat kedatangan menantunya. Dava? Ada apa ini? Pagi-pagi sekali? Tanya Ibu Widi dengan nada datar. Dia tidak tersenyum. Ibu, saya mencari Widi. Apakah dia ada di sini? Tanya Dava, berusaha sopan. Ibu Widi menghentikan aktivitas menyiramnya. Widi? Kenapa? Bukannya dia ada di rumahmu? Dava merasa tenggorokannya kering. Dia pergi sejak kemarin pagi. Kami khawatir. Pergi. Ibu Widi menyilangkan tangannya. Dan kenapa sampai dia pergi? Dava? Apa yang terjadi? Dava menunduk, tidak sanggup menatap mata mertuanya yang mulai menyala. Ada sedikit kesalahpahaman dengan Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Widi menghela napas panjang. Dengar, Dava.
Widi tidak ada di sini. Dan seandainya pun dia ada, saya tidak akan memaksanya untuk kembali ke tempat di mana dia tidak bahagia. Tapi Ibu. Tidak ada, tapi, potong Ibu Widi dengan tegas. Sejak menikah denganmu, Widi seperti kehilangan cahayanya. Dia jarang pulang, dan ketika telepon, selalu terdengar lelah. Saya dan bapaknya sudah lama khawatir. Dava tercenung. Dia tidak pernah menyadari bahwa orang tua Widi memperhatikan semua itu. Kami menyayanginya, Ibu. Menyayangi itu tidak cukup, Dava. Menyayangi berarti menghargai, mendukung, dan melindungi. Kamu membiarkan ibumu memperlakukan Widi seperti pembantu. Kamu pikir kami tidak tahu? Suara Ibu Widi mulai tinggi. Dava tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menggigit bibirnya, merasakan malu yang membara. Pulanglah, Dava. Ketika Widi siap, dia akan menghubungimu. Tapi ingat, kami tidak akan membiarkan anak kami kembali ke situasi yang membuatnya menderita. Kata Ibu Widi akhirnya sebelum berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dava berdiri sendirian di teras. Perjalanan pulang terasa lebih menyiksa. Ponselnya berdering terus. Ibu Sri yang menanyakan hasil kunjungan. Dava tidak mengangkat. Dia tidak sanggup mendengar rengekan ibunya saat ini. Sesampainya di rumah, Ibu Sri langsung menyambutnya di pintu. Bagaimana? Apa Widi ada di sana? Dava menggeleng, melepas sepatunya dengan kasar. Tidak. Dan mereka tidak akan membantu kita mencari. Tidak membantu? Berani sekali mereka. Ibu akan telepon mereka. Sudah, Ibu. Bentak Dava untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Suaranya menggema di ruang tamu yang kosong. Cukup. Ini semua salah kita. Salah saya karena tidak membela Widi. Salah Ibu karena memperlakukannya seperti budak. Ibu Sri terkesima. Mulutnya terbuka sedikit. Dia tidak pernah dibentak seperti itu oleh anaknya. Dava menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu tahu apa yang dikatakan Ibu Widi? Dia bilang kita membuat Widi menderita. Dan dia benar. Lihatlah rumah ini. Lihatlah kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa dia. Dia tidak menunggu jawaban. Dia berjalan menuju kamarnya, mengunci pintu, dan akhirnya menangis. Tangisan penyesalan yang dalam, menyadari bahwa pencariannya yang gagal bukanlah karena Widi bersembunyi dengan baik, tapi karena dia telah kehilangan hak untuk menemukannya. Dia telah kehilangan kepercayaan istrinya, dan mungkin untuk selamanya. Keesokan harinya, suasana rumah itu seperti dihantui oleh bayang-bayang seorang yang hilang. Dava bangun dengan mata bengkak dan pikiran kalut. Ibu Sri, yang biasanya sudah siap dengan segudang perintah di pagi hari, justru terdiam di kursi favoritnya di ruang keluarga, menatap kosong ke arah dapur yang gelap dan sunyi. Dava, bisik Ibu Sri ketika melihat anaknya lewat. Suaranya lemah, tak seperti biasanya. Ibu lapar. Tapi ibu tidak ingin makanan pesanan lagi. Perut ibu tidak enak sejak kemarin. Dava menghela napas. Saya coba buat sesuatu, Bu. Dia memasuki dapur seperti memasuki medan perang. Berbekal resep dari internet, dia mencoba membuat bubur ayam sederhana. Namun, tanpa pengalaman, hasilnya adalah bubur yang terlalu encer dengan ayam suwir yang alot dan bumbu yang tidak meresap. Saat disajikan, Ibu Sri hanya memindah-mindahkannya dengan sendok, tanpa semangat untuk menyantap. Ini tidak seperti bubur Widi, keluhnya pelan. Bubur Widi selalu pas rasanya. Gurih, dan ayamnya lembut. Dava duduk di seberangnya, mencoba makan bubur buatannya sendiri. Dia terpaksa mengakui bahwa itu memang tidak enak. Saya tahu, Bu, katanya, menyerah dengan makanannya. Kekosongan itu semakin terasa ketika tetangga dekat, Ibu Ani, datang berkunjung. Biasanya, Widi yang dengan sigap menyambut tamu, menyajikan teh dan kue dengan senyum ramah. Hari ini, Ibu Sri yang harus membuka pintu sendiri, dengan rambut yang belum disisir rapi dan daster yang kusut. Wah, Ibu Sri, ada apa? Kok kelihatan lesu? Tanya Ibu Ani dengan wajah penuh kepedulian, matanya menyapu ruangan yang terlihat lebih berantakan dari biasanya. Ibu hanya tidak enak badan, bohong Ibu Sri, berusaha menyembunyikan aibnya.
Di mana Widi? Biasanya dia yang menyambut tamu. Ibu Ani bertanya lagi, duduk di sofa tanpa ditawari minuman karena Ibu Sri lupa. Dava yang mendengar percakapan itu dari ruang makan, merasa wajahnya memanas. Widi sedang pulang ke orang tuanya. Bu, ada keperluan mendadak, katanya, ikut berbohong untuk menutupi malu. Oh, begitu, ujar Ibu Ani, tapi matanya masih penuh tanda tanya. Kemarin saya lihat dia pergi dengan taksi, bawa koper. Kukira mau jalan-jalan lama. Pernyataan itu seperti tamparan. Ibu Sri dan Dava saling memandang, sama-sama tahu bahwa tetangga sudah mulai memperhatikan dan bergosip. Ah, iya. Dia memang bawa beberapa baju untuk ibunya. Dava mengarang cepat, merasa keringat dingin mengucur di pelipisnya. Setelah Ibu Ani pergi, dengan hanya ditawari air mineral oleh Dava karena Ibu Sri lupa, ketegangan di rumah itu semakin memuncak. Kau dengar itu, Dava? Tetangga sudah memperhatikan. Aib keluarga kita akan tersebar, keluh Ibu Sri, tangannya gemetar. Daripada khawatir dengan omongan tetangga, lebih baik ibu introspeksi diri. Kenapa sampai Widi memilih pergi? Balas Dava, emosinya kembali meledak. Introspeksi? Ibu yang sudah membesarkanmu, mengurus rumah tangga ini bertahun-tahun, disuruh introspeksi olehmu? Kamu berani? Teriak Ibu Sri, bangkit dari kursinya. Ya, saya berani. Karena ibu yang membuat istri saya kabur. Ibu yang selalu mengkritiknya, merendahkannya. Dan saya pengecut karena tidak pernah membelanya. Tangis Dava, tidak lagi bisa menahan beban yang dipendamnya. Pertengkaran itu terhenti ketika mereka mendengar suara motor kurir mengantarkan paket makanan yang dipesan Dava untuk makan siang. Saat menerima paket, Dava melihat tatapan sinis dari sang kurir, seolah menilai kekacauan yang terpampang jelas di rumah itu. Mereka makan siang dalam diam, dikelilingi oleh bungkus makanan dan botol minuman plastik. Meja makan yang biasanya bersih dan teratur dengan taplak dan peralatan makan lengkap, kini penuh dengan sampah dan noda. Ibu, kata Dava akhirnya, memecah kesunyian. Apa kita harus mencari pembantu untuk sementara? Ibu Sri mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Pembantu? Dan biarkan orang luar tahu bahwa kita tidak bisa mengurus rumah sendiri? Biarkan mereka tahu bahwa kita tidak berdaya tanpa Widi. Tapi di balik penolakannya, ada sebuah pengakuan yang dalam. Mereka memang tidak berdaya tanpa Widi. Hari kedua ini mengajarkan mereka bahwa kekosongan yang ditinggalkan Widi bukan hanya soal pekerjaan rumah tangga. Itu adalah kekosongan dalam kemampuan, dalam kebanggaan, dan yang paling menyakitkan, dalam hati mereka. Rumah itu tidak lagi menjadi rumah, melainkan hanya sebuah bangunan yang dipenuhi dengan kenangan akan seorang wanita yang mereka sia-siakan. Dan aib terbesar bukanlah apa yang dipikirkan tetangga, tetapi kenyataan pahit yang harus mereka hadapi sendiri di balik pintu tertutup. Hari ketiga tanpa Widi dimulai tanpa bentakan atau desakan. Sunyi yang menyelimuti rumah itu terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Dava terbangun lebih pagi, bukan karena semangat, tapi karena perutnya keroncongan. Dia berjalan ke dapur dengan harapan kosong bahwa mungkin saja Widi sudah kembali dan sedang menyiapkan sarapan. Tapi yang dia temukan hanyalah kulkas yang berisi bahan mentah dan sisa makanan pesanan yang mulai basi. Dengan putus asa, dia mengambil beberapa roti tawar dan mencoba memanaskannya di atas wajan. Hasilnya adalah roti yang gosong di satu sisi dan masih lembek di sisi lainnya. Saat itulah Ibu Sri muncul. Wanita itu terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Bau gosong, keluhnya lemah, tanpa semangat untuk mengkritik. Saya coba membuat sarapan, Bu, kata Dava, membuang roti yang gagal itu ke tempat sampah. Tapi tidak ada yang berhasil. Ibu Sri hanya mengangguk pelan. Dia mengambil sebungkus instan cereal dari lemari, menuangkannya ke dalam mangkuk, dan menambahkannya dengan susu cair. Itu sarapan mereka pagi itu. Makanan yang biasa disajikan untuk keadaan darurat, kini menjadi menu utama. Mereka makan dalam keheningan yang menusuk. Suara sendok yang berdenting di mangkuk menjadi satu-satunya musik yang mengiringi pagi yang suram itu. Ibu, kata Dava tiba-tiba, suaranya serak. Aku merindukan dia. Ibu Sri menghentikan sendoknya.
Dia tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca saat menatap mangkuk cerealnya. Ibu juga, bisiknya Finali, begitu pelan sampai-sampai Dava hampir tidak mendengarnya. Pengakuan kecil itu seperti memecahkan bendungan. Dava melihat air mata mengalir di pipi ibunya. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat ibunya menangis. Dulu. Ibu Sri mulai, suaranya bergetar. Dulu ibu pikir dengan bersikap tegas, ibu bisa membuat Widi menjadi istri yang baik untukmu. Seperti ibu dulu. Tapi, dia menghela napas panjang. Ibu terlalu keras. Ibu lupa bahwa zaman sudah berbeda. Dava menarik kursinya mendekat, memegang tangan ibunya yang keriput. Bukan hanya ibu, Bu. Saya juga salah. Saya terlalu pengecut untuk membelanya. Saya pikir dengan diam, semuanya akan baik-baik saja. Ibu selalu bilang padamu bahwa urusan rumah tangga adalah urusan perempuan. Tapi ibu salah. Suami harus menjadi pelindung istrinya. Tangis Ibu Sri sekarang lebih keras. Dan ibu meracuni pikiranmu. Ibu membuatmu berpikir bahwa tidak masalah memperlakukan istrimu seperti pelayan. Mereka duduk berpegangan tangan, dua orang yang tersisa di rumah yang terasa besar dan kosong. Penyesalan itu terasa nyata, seperti kabut tebal yang memenuhi setiap sudut ruangan. Setiap pagi, ibu terbangun dan mengharapkan aroma kopi yang dia buat untukmu. Aroma teh jahe yang dia siapkan untuk ibu, lanjut Ibu Sri. Sekarang, yang ada hanya bau sampah dan kesedihan. Dava mengangguk, merasakan hal yang sama. Saya merindukan caranya merapikan dasi saya sebelum berangkat kerja. Merindukan senyumnya yang selalu bisa membuat hari saya lebih baik. Dan ibu. Ibu Sri terisak. Ibu merindukan caranya selalu sabar mendengarkan cerita ibu. Meski ibu tahu ibu sering menyakiti hatinya dengan kata-kata. Mereka terdiam lagi, masing-masing tenggelam dalam penyesalan dan kenangan. Pagi itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menyalahkan. Mereka menyadari bahwa mereka adalah partner in crime dalam menghancurkan kebahagiaan seorang wanita yang hanya ingin dicintai dan dihargai. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Dava, bisik Ibu Sri. Rumah ini terasa seperti kuburan tanpa kehadirannya. Dava memandang ibunya. Di balik air mata dan penyesalan, dia melihat sebuah perubahan. Sebuah kerendahan hati yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin, kata Dava pelan. Mungkin kita harus mulai belajar. Belajar untuk menjadi keluarga yang layak untuknya, jika dia ever decides to come back. Ibu Sri mengangguk pelan. Tapi apakah dia akan mau memaafkan kita, Nak? Apakah kita pantas mendapatkan pengampunannya? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Tapi untuk pertama kalinya sejak Widi pergi, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Itu adalah awal yang pahit, tapi sebuah awal yang diperlukan. Penyesalan memang datang terlambat, tapi setidaknya itu datang. Dan dengan penyesalan itu, tumbuhlah sebuah harapan kecil yang rapuh bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa memperbaiki segalanya. Atau setidaknya, mencoba. Hari yang seharusnya menjadi puncak dari persiapan Ibu Sri selama seminggu, arisan besar bulanannya, tiba dengan awan kelam yang menggelayuti rumah itu. Sejak pagi, Ibu Sri sudah gelisah, mondar-mandir di ruang tamu yang masih berantakan. Taplak meja yang biasanya putih bersih sekarang ada noda kecap dari makanan pesanan kemarin. Vas bunga di sudut ruangan berisi bunga yang layu dan air yang keruh. Dava, tolong bantu ibu membereskan rumah ini. Tamu-tamu akan datang sebentar lagi, pinta Ibu Sri, suaranya lemah penuh keputusasaan. Dava, yang sedang mencoba menyetrika kemejanya sendiri dengan hasil yang masih berantakan, menghela napas. Bu, apa tidak sebaiknya kita batalkan saja? Kita tidak dalam kondisi untuk menerima tamu. Tidak bisa. Arisan ini sudah dijadwalkan. Ibu tidak mau dikatakan tidak mampu mengurus rumah hanya karena Ibu Sri tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak bisa mengakui di depan tamu-tamunya bahwa menantunya kabur karena diperlakukan dengan buruk. Mereka berdua pun berusaha membersihkan rumah sebisanya. Dava menyapu dan mengepel dengan ceroboh, meninggalkan bekas air di lantai.
Ibu Sri mencoba menyusun hidangan dengan makanan pesanan yang dipesan mendadak, tetapi tampilannya jauh dari elegan seperti biasanya ketika Widi yang mengatur. Saat tamu-tamu mulai berdatangan, wajah mereka dipenuhi keheranan. Rumah yang biasanya bersih dan wangi itu terasa pengap dan berantakan. "Ibu Sri, di mana Widi? Biasanya dia yang menyambut kita dengan teh hangat," tanya Ibu Tuti, salah satu anggota arisan yang paling sering berkomentar. Ibu Sri tersenyum kaku. Dia sedang tidak enak badan. Istirahat di kamar." Tapi tamu-tamu yang lain saling pandang dengan penuh arti. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang kepergian Widi. Acara pun dimulai dengan suasana canggung. Kue-kue yang dipesan terasa biasa saja, tidak seperti kue buatan Widi yang selalu dipuji. Saat giliran Ibu Sri menyajikan makanan utama, dia membuka tutup nasi kotak yang dipesannya. Tampilannya biasa-biasa saja, dan yang lebih parah, dia lupa memesan cukup untuk semua orang. "Maaf, ternyata kurang." "Saya kira cukup," kata Ibu Sri dengan muka memerah. Ibu Tuti yang tidak kebagian mengangkat alis. Wah, biasanya Widi selalu menghitung dengan tepat. Dia tidak pernah sampai kekurangan. Ibu Sri hanya bisa diam, tangannya gemetar. Ketika acara hampir berakhir dan para tamu bersiap pulang, seorang tamu lain, Ibu Maya, bertanya dengan nada pedas. "Ibu Sri, saya dengar dari pembantu saya bahwa Widi dilihat membawa koper minggu lalu. Benarkah dia tidak di sini?" Ruang tamu mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Ibu Sri dan Dava yang berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Ibu salah dengar," bantah Ibu Sri, suaranya gemetar. "Ah, tidak mungkin. Pembantu saya bilang melihatnya naik taksi dengan mata kepalanya sendiri. Katanya, Widi terlihat seperti habis menangis," tambah Ibu Maya tanpa ampun. Dava tidak tahan lagi. Ibu, maaf. Memang benar Widi sedang tidak di sini. Dia butuh waktu untuk diri sendiri." Suasana menjadi semakin tegang. Tamu-tamu yang lain mulai berbisik-bisik. Ibu Sri merasa seperti dipermalukan di depan seluruh lingkaran pertemanannya. "Jadi benar dia kabur?" tanya Ibu Tuti dengan mata berbinar-binar, menikmati drama ini. "Apa yang terjadi, Ibu Sri? Apa kamu terlalu keras pada menantumu?" Ibu Sri tidak bisa menjawab. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia berbalik dan lari ke kamarnya, meninggalkan Dava yang harus menghadapi para tamu sendirian. "Saya minta maaf, ibu-ibu. Acara arisan hari ini kita akhiri saja," kata Dava dengan suara datar, rasa malu dan marah membanjiri dirinya. Setelah semua tamu pergi, dengan tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang pasti akan menjadi gosip panas, Dava menemukan ibunya di kamar, menangis terseduh-seduh di atas tempat tidur. "Mereka mempermalukan ibu. Di depan semua orang," tangis Ibu Sri. "Tapi ibu, bukankah itu yang ibu lakukan pada Widi setiap hari? Mempermalukannya di depan saya, di depan tetangga, bahkan di depan dirinya sendiri," kata Dava dengan lembut tapi tegas. Ibu Sri mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dia melihat ke cermin di seberang kamar. Dia melihat bayangan seorang wanita tua yang keras kepala, yang telah kehilangan belas kasihan dan empati. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat dirinya sendiri, dan dia tidak menyukai apa yang dia lihat. Acara arisan yang gagal total itu menjadi titik balik. Bukan lagi tentang aib di depan orang lain, tetapi tentang pengakuan pada diri sendiri bahwa mereka telah bersalah. Kesombongan Ibu Sri akhirnya runtuh, digantikan oleh penyesalan yang dalam. Dan Dava menyadari bahwa diamnya selama ini telah membuatnya ikut bersalah dalam penderitaan istrinya. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam, dan hasilnya pahit sekali. 3 hari setelah kepergiannya, aku, Widi, duduk di depan laptop di kamar kosku yang sederhana namun tenang. Senyum tipis mengembang di bibirku melihat email balasan dari Pak Handoko. Setelah kujelaskan situasiku dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun, hanya mengatakan bahwa aku butuh waktu untuk fokus pada pekerjaan, dia tidak hanya memahami, tetapi juga merekomendasikan pada 2 klien barunya. "Bu Widi, karya Anda sangat bagus. Dan profesionalisme Anda untuk memberi penjelasan sungguh menghargai. Mari kita lanjutkan kerjasamanya," bunyi pesannya. Sebuah rasa bangga yang lama hilang mengalir dalam diriku.
Ini berbeda dengan rasa puas semu ketika Ibu Sri memujiku karena lantai yang mengilap atau masakanku yang enak. Ini adalah pengakuan atas keahlian dan integritasku sebagai seorang profesional. Ponselku yang kini jarang sekali kubuka, hanya kuhidupkan sesaat untuk memeriksa pesan penting. Hari ini kunyalakan. Begitu hidup, deringan notifikasi begitu menjadi-jadi. Ratusan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan dari Ibu Sri dan Dava membanjiri layar. Aku tidak membukanya. Aku hanya memeriksa pesan dari ibuku yang selalu memberiku kekuatan. Sayang, ibu di sini selalu mendukungmu. Lakukan apa yang terbaik untuk dirimu. Pesan singkat itu membuat mataku berkaca-kaca. Inilah yang kusebut dukungan. Bukan tuntutan dan kritik yang menusuk. Sementara itu, di rumah yang kutinggalkan, karma mulai berjalan dengan caranya yang sempurna. Sebuah telepon dari kantor Dava mengganggu kesedihan mereka yang tenggelam dalam kekacauan rumah. Pak Dava, saya dari HRD. Kami menerima pengaduan dari klien utama mengenai presentasi yang Anda berikan kemarin. Mereka mengatakan Anda terlihat tidak siap dan data yang diberikan tidak akurat. Bisa Anda jelaskan? Dava, yang wajahnya pucat karena kurang tidur dan stres, mencoba membela diri. Saya ada masalah keluarga, Bu. Kami memahami, Pak. Tapi profesionalisme harus tetap dijaga. Kami berharap ini tidak terulang. Proyek berikutnya akan dipantau lebih ketat. Begitu Dava menutup telepon, Ibu Sri yang mendengar percakapan itu langsung menghampiri. Ada apa, Nak? Masalah di kantor. Dava menghela napas panjang, menatap ibunya dengan tatapan lelah. Ibu, karena konsentrasi saya terganggu, kinerja saya di kantor menurun. Atasan saya memberi peringatan. Ini bisa berdampak pada karir saya, bahkan pada gaji saya. Wajah Ibu Sri berubah pucat. Tapi kan bukan sepenuhnya salah kita. Dia yang memilih pergi. Ibu masih bisa menyalahkan Widi, bentak Dava, emosinya meledak. Ibu tidak mengerti? Ini karma, Bu. Karma karena kita memperlakukan Widi dengan buruk. Sekarang kita merasakan akibatnya. Rumah berantakan, saya terancam dipecat, dan tetangga menggosipkan kita. Apa ibu masih belum puas? Ibu Sri terdiam, tubuhnya gemetar. Dia memandangi sekeliling ruangan yang berantakan, cucian yang menumpuk, piring kotor di wastafel, lantai yang kusam. Dia melihat wajah anaknya yang stres dan kelelahan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kekuatan kontrolnya telah membawa malapetaka. Kemenangan kecilnya dalam menguasai Widi telah berubah menjadi kekalahan besar dalam hidup mereka. Karma tidak selalu datang dengan dramatis. Kadang, ia datang perlahan, seperti tetesan air yang melubangi batu. Dan bagi Ibu Sri dan Dava, tetesan itu telah menjadi banjir yang menyadarkan mereka pada sebuah kebenaran pahit. Mereka tidak hanya kehilangan seorang Widi yang bisa mengurus rumah. Mereka kehilangan seorang Widi yang membawa ketenangan, kestabilan, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan sekarang, mereka harus menghadapi dunia yang lebih keras. Dunia yang tidak peduli dengan air mata dan penyesalan mereka. Dunia yang hanya menilai hasil. Sama seperti mereka dulu hanya menilai hasil tanpa pernah menghargai proses yang dilalui Widi. Malam itu, rumah tersebut tenggelam dalam kesunyian yang lebih pekat dari biasanya. Kegagalan arisan dan peringatan dari kantor Dava telah menjadi pukulan telak yang meruntuhkan tembok pertahanan terakhir mereka. Dava duduk di lantai ruang keluarga, bersandar pada sofa, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Widi tersenyum bahagia di pelukannya, sebuah ekspresi yang sudah lama tidak ia lihat di wajah istrinya. Ibu Sri keluar dari kamarnya. Wanita itu terlihat rentan, dengan rambut putihnya yang biasanya selalu raat kini acak-acakan. Dia membawa sebuah album foto tua dan duduk perlahan di samping Dava. Dava, bisiknya, suaranya parau dan penuh penyesalan. Ibu ingin memperlihatkanmu sesuatu. Dia membuka album itu. Foto-foto hitam putih terpampang di sana. Seorang wanita muda dengan wajah letih namun penuh tekad, Ibu Sri di masa mudanya, sedang memasak di dapur yang sederhana. Di foto lain, dia terlihat menyetrika baju dengan bayi Dava yang digendong di punggungnya. Dulu,
Ibu juga merasakan beban yang sama seperti Widi. Aku Ibu Sri, jarinya menyentuh foto-foto itu dengan lembut. Ibu mertua ibu, nenekmu, juga sangat keras. Setiap hari penuh dengan kritik dan tuntutan. Dava memandangi foto-foto itu, lalu menatap ibunya. Ini pertama kalinya ibunya bercerita tentang masa lalunya dengan jujur. Tapi ibu bertahan. Nak, ibu pikir, itu adalah ujian yang harus dilalui setiap menantu. Ibu pikir, dengan bersikap keras pada Widi, ibu sedang mempersiapkannya untuk menjadi istri yang kuat sepertiku. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Tapi ibu salah. Ibu justru meneruskan lingkaran sakit itu. Ibu menjadi seperti ibu mertua ibu dulu, seorang yang kejam dan tidak berperasaan. Dava meraih tangan ibunya. Bu, kenapa ibu tidak pernah bercerita tentang ini sebelumnya? Karena ibu malu, nak. Malu mengakui bahwa dulu ibu juga lemah. Ibu ingin kalian, terutama Widi, melihat ibu sebagai wanita yang kuat dan sempurna. Ibu Sri terisak. Tapi sekarang ibu sadar, kekuatan yang sebenarnya adalah mengakui kelemahan kita. Dan ibu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia menutup album foto itu dan memandangi foto pernikahan Dava dan Widi. Dia adalah wanita yang baik, nak, sabar, penyayang, dan kuat. Lebih kuat dari ibu. Karena dia berani melakukan apa yang tidak pernah ibu lakukan dulu. Dia berani pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dava mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Ibu, kita harus memperbaikinya. Tidak hanya memohon dia kembali, tapi benar-benar berubah. Ibu tahu, nak, tapi apakah kita pantas mendapatkan pengampunannya? Tanya Ibu Sri, suaranya penuh keraguan diri yang belum pernah Dava dengar sebelumnya. Mungkin tidak, Bu. Tapi kita harus berusaha. Kita harus menunjukkan bahwa kita sadar akan kesalahan kita. Dava memandiku ibunya dengan tekad. Mulai besok, tidak ada lagi pembantu. Kita akan mengurus rumah ini sendiri. Kita akan belajar semua yang dulu dilakukan Widi. Ibu Sri mengangguk pelan. Ibu akan belajar memasak. Ibu akan belajar menyetrika. Ibu akan melakukan semua pekerjaan rumah yang dulu ibu bebankan padanya. Malam itu, mereka duduk berdua dalam keheningan. Tetapi untuk pertama kalinya sejak Widi pergi, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi keheningan yang diisi dengan penyesalan mendalam dan tekad untuk berubah. Ibu Sri akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini disembunyikannya di balik topeng kekerasannya, bahwa dia melihat bayangan dirinya yang muda dan menderita dalam Widi. Dan alih-alih melindungi, dia justru menyakiti. Itu adalah penyesalan yang akan membawanya pada perjalanan panjang untuk memperbaiki diri, sebuah perjalanan yang seharusnya sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sementara Dava menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang memberikan kenyamanan materi, tetapi tentang menjadi teman seperjuangan yang siap membela dan mendukung di saat-saat tersulit. Dan dia telah gagal dalam peran itu. Penyesalan mereka mungkin datang terlambat, tetapi seperti sinar bulan yang menerobos celah jendela di malam yang gelap, itu memberikan sedikit harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa menjadi keluarga yang layak untuk Widi. Atau setidaknya, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pagi hari setelah malam penuh penyesalan, matahari seakan bersinar lebih cerah menyinari rumah itu. Namun, sinarnya tidak hanya menerangi debu-debu yang beterbangan, tetapi juga tekad baru yang menyala dalam diri kedua penghuninya. Dava bangun lebih awal, bahkan sebelum alarmnya berbunyi. Dia menemukan ibunya sudah berdiri di dapur, dengan celemek tua yang sudah lama tidak dipakainya terikat longgar di pinggang. Ibu akan mencoba membuat bubur ayam, ujar Ibu Sri dengan suara yang masih serak, namun ada determinasi di matanya. Di mejanya terbuka sebuah laptop, menunjukkan resep bubur ayam dari internet. Dava, tolong bantu ibu mengupas bawang. Dava mengangguk, tersenyum kecil melihat perubahan pada ibunya. Dia mengambil pisau dan mulai mengupas bawang dengan canggung. Hati-hati, Bu. Jangan sampai tangan ibu teriris. Mereka bekerja sama dengan kikukan. Ibu Sri yang terbiasa hanya memberi perintah, kini harus turun tangan langsung. Tangannya yang sudah berusia gemetar saat mencincang ayam. Dava yang biasanya hanya menikmati hasil,
kini memahami betapa rumitnya proses membuat makanan sederhana seperti bubur. "Bu, ini apinya terlalu besar tidak?" tanya Dava ketika melihat bubur mulai mendidih terlalu deras. "Ibu juga tidak tahu, Nak. Dulu ibu hanya tinggal makan," jawab Ibu Sri jujur. Matanya tidak lepas dari panci. "Coba kita kecilkan saja." Setelah berjuang hampir 2 jam, akhirnya bubur ayam mereka selesai. Hasilnya jauh dari sempurna. Buburnya terlalu encer, ayamnya agak alot, dan rasanya agak hambar. Tapi ketika mereka duduk makan bersama, tidak ada keluhan yang keluar dari mulut Ibu Sri. "Ini enak, Bu," puji Dava, menghabiskan suapan demi suapan dengan lahap. Ibu Sri tersenyum getir. "Kau tidak perlu membohongi Ibu, Nak. Ibu tahu ini tidak sebanding dengan masakan Widi. Tapi setidaknya kita berusaha." Setelah sarapan, Dava mengambil inisiatif untuk mencuci piring. Dia berdiri di wastafel, tangan terendam air sabun yang hangat. Ibu Sri duduk di kursi dapur, memperhatikan anaknya dengan perasaan haru. "Dulu, Widi yang selalu melakukan ini sendirian," gumam Ibu Sri. "Ibu tidak pernah sekalipun menawarkan bantuan. Sekarang kita akan melakukannya bersama-sama, Bu," kata Dava sambil mengeringkan piring terakhir. "Saya sudah telepon kantor. Saya mengambil cuti panjang untuk sementara. Kita akan fokus memperbaiki diri dan mencari Widi." Ibu Sri mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu punya ide. Setiap hari, kita akan belajar satu keterampilan baru yang dulu dilakukan Widi. Hari ini membuat bubur. Besok, belajar menyetrika. Dan saya akan menulis surat untuk Widi," tambah Dava. "Setiap hari 1 surat, berisi penyesalan dan perubahan kita. Jika suatu hari nanti kita bertemu, surat-surat ini akan menjadi bukti bahwa kita serius ingin berubah." Mereka menghabiskan sisa hari dengan membersihkan rumah bersama. Ibu Sri menyapu lantai dengan pelan, sedangkan Dava mengepel. Mereka bekerja dalam keselarasan yang masih kikuk, tetapi penuh dengan niat tulus. Saat sore hari, ketika mereka duduk di teras melihat matahari terbenam, Ibu Sri berkata dengan suara lembut, "Dava, Ibu ingin meminta maaf padamu juga. Selama ini Ibu telah membuatmu menjadi suami yang tidak peka. Ibu telah meracuni pikiranmu dengan pandangan-pandangan kolot Ibu." Dava memegang tangan ibunya. "Ibu, yang penting kita mulai dari sekarang. Kita akan menjadi keluarga yang lebih baik, dengan atau tanpa Widi." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan malam dengan makanan yang mereka masak bersama. Meski sederhana dan tidak sempurna, tapi terasa lebih nikmat dari makanan pesanan mewah manapun. Karena di setiap suapannya, ada rasa pengorbanan, penyesalan, dan harapan. Upaya perbaikan mereka mungkin terlihat kecil dan lambat. Tapi seperti tetesan air yang terus-menerus menimpa batu, mereka percaya bahwa suatu saat nanti, usaha mereka akan membuahkan hasil. Atau setidaknya, akan membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. 3 hari telah berlalu sejak aku memutuskan untuk menyalakan ponselku secara rutin, meski hanya sebentar. Aku duduk di kursi kerja kecil di kamar kos, menikmati secangkir kopi yang kubuat sendiri, tepat sesuai seleraku, tanpa ada yang mengkritik terlalu pahit atau terlalu manis. Senyumku mengembang melihat progres pekerjaan desain grafisku yang hampir selesai. Klien-klienku memberikan feedback yang positif. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa hidupku kembali pada porosnya. Dengan tarikan napas dalam, kuaktifkan ponselku. Seperti yang kuduga, notifikasi langsung membanjiri layar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Selain puluhan panggilan tak terjawab dan pesan singkat, ada satu email panjang dari alamat yang tidak kukenal. Subjeknya sederhana, "Maaf." Dengan jari yang sedikit gemetar, kubuka email itu. Isinya membuat napasku tertahan. Kepada Widi yang baik, ini adalah Ibu Sri. Ibu tahu Ibu tidak pantas menulis surat ini. Ibu tahu kata-kata maaf dari Ibu mungkin sudah terlambat dan tidak berarti lagi bagimu. Tapi Ibu harus mencoba. Widi, anakku, Ibu bersalah. Ibu telah memperlakukanmu dengan buruk, dengan kejam, dan tanpa hati nurani. Ibu telah menyia-nyiakan kebaikanmu, kesabaranmu, dan cintamu pada keluarga kami.
Ibu terjebak dalam pemikiran kolot bahwa menantu harus menderita seperti ibu dulu menderita. Itu salah besar. Sejak kepergianmu, hidup ini menjadi kacau. Tapi kekacauan itu membuka mata ibu. Ibu menyadari bahwa yang hilang bukan hanya seorang yang membersihkan rumah dan memasak. Yang hilang adalah cahaya keluarga kami. Yang hilang adalah seorang wanita kuat yang selama ini ibu remehkan. Ibu sedang belajar, Widi. Belajar memasak, belajar membersihkan rumah, belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dava juga berubah. Dia sekarang mengerti arti menjadi suami yang sejati. Kami tidak memaksamu untuk kembali. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami menyesal. Dalam-dalam. Setiap sudut rumah ini berteriak namamu. Dan setiap teriakan itu adalah tamparan untuk kami. Jika suatu hari nanti kamu memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri, Ibu berjanji akan menjadi mertua yang layak untukmu. Jika tidak, Ibu mengerti. Ibu hanya berharap kamu bahagia, wherever you are. Dengan penyesalan yang tak terhingga. Ibu Sri. Air mataku menetes tanpa kusadari. Ini bukan lagi pesan marah atau permintaan untuk kembali seperti sebelumnya. Ini adalah pengakuan tulus. Sebuah permintaan maaf yang dalam dan menyentuh. Kubuka pesan singkat dari Dava. Isinya sederhana. Wit, aku tahu aku telah gagal sebagai suami. Aku menyesal. Aku sedang belajar menjadi suami yang layak untukmu. Aku mencintaimu. Apapun keputusanmu, aku menghargainya. Aku mematikan ponselku lagi, tetapi kali ini dengan perasaan berbeda. Bukan lagi karena ingin menghindar, tapi karena butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku berjalan ke jendela, memandang kota yang mulai terang oleh sinar matahari pagi. Apakah mereka benar-benar berubah? Atau ini hanya taktik untuk menarikku kembali? Tapi nada pesan mereka berbeda. Ada kerendahan hati yang sebelumnya tidak ada. Yang paling membuatku tersentuh adalah pengakuan Ibu Sri. Wanita yang selama ini keras kepala dan penuh gengsi, kini menulis surat permintaan maaf yang begitu tulus. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan mungkin terjadi. Namun, di sisi lain, aku sudah menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupku yang baru. Aku punya pekerjaan yang kusuka, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, dan kedamaian yang selama ini kuidam-idamkan. Aku mengambil keputusan untuk tidak langsung merespons. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tapi untuk pertama kalinya sejak pergi, aku tidak lagi merasa marah atau sakit hati pada mereka. Sebaliknya, ada secercah harapan bahwa mungkin perubahan itu mungkin. Mungkin, suatu hari nanti, rekonsiliasi itu mungkin. Tapi untuk sekarang, aku akan fokus pada diriku sendiri. Aku akan menyelesaikan proyek desainku, menikmati kebebasanku, dan membiarkan waktu yang menentukan langkah selanjutnya. Karena untuk pertama kalinya, aku memegang kendali atas hidup dan kebahagiaanku sendiri. Dan itu adalah perasaan yang paling membebaskan. Minggu telah berlalu sejak email permintaan maaf Ibu Sri. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru. Aku menyelesaikan proyek desain grafisku dengan hasil yang memuaskan klien, dan bahkan mendapat tawaran proyek baru dengan nilai yang lebih baik. Namun, bayangan surat tulus Ibu Sri dan pesan singkat Dava terus mengganggu pikiranku. Bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kemungkinan yang selama ini tidak terbayangkan. Pada suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi orang tuaku. Aku rindu obrolan santai dengan ibuku dan nasihat bijak dari bapak. Saat aku sedang membantu ibu di dapur, bel rumah berbunyi. Widi, tolong bukakan pintu. Bapak sedang di garasi, pinta ibuku. Dengan lap tangan masih di genggamanku, aku berjalan ke pintu depan. Dan di sanalah, di balik pintu kaca, berdiri Dava. Dia terlihat lebih kurus, matanya sembab, tapi ada ketenangan baru dalam caranya berdiri. Di tangannya tergenggam sebuah map berwarna coklat. Widi, katanya, suaranya serak penuh emosi. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Aku membuka pintu, merasa sedikit limbung. Aku sedang mengunjungi orang tua. Ada perlu apa, Dava? Dia mengulurkan map itu. Ini adalah kumpulan surat yang aku dan ibu tulis untukmu. Setiap hari, sejak kamu pergi. Tangannya gemetar.
Kami tidak mengharapkanmu membacanya sekarang. Tapi kami ingin kamu tahu bahwa permintaan maaf kami bukan hanya kata-kata kosong. Dari dalam rumah, ibuku memanggil. Siapa itu? Widi? Ajak masuk, jangan di depan pintu. Dengan hati berdebar, aku mengajak Dava masuk. Dia duduk di sofa ruang tamu dengan sopan. Tangannya masih erat memegang map surat-surat itu. Selamat sore, Pak, Bu. Sapa Dava pada orang tuaku yang baru saja masuk ke ruangan. Bapakku mengangguk serius, sementara ibuku duduk di sampingku, memegang tanganku erat-erat. Dava, kami sudah dengar cerita dari Widi. Mulailah bapakku dengan suara tenang tapi tegas. Kami sangat kecewa dengan perlakuan kalian pada anak kami. Dava menunduk, tidak berani menatap langsung. Saya tahu, Pak. Dan saya di sini tidak untuk membela diri. Saya hanya ingin memberikan ini pada Widi, dan menyampaikan bahwa kami benar-benar berubah. Dia membuka map itu dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ini jadwal harian kami selama 2 minggu terakhir. Ibu belajar memasak, saya belajar mencuci dan menyetrika. Kami juga pergi ke konseling keluarga. Aku membuka buku catatan itu. Di dalamnya terdapat foto-foto Ibu Sri dengan celemek sedang memasak, tulisan tangannya yang rapi mencatat resep, bahkan coretan-coretan tentang perasaannya. Ada satu halaman di mana Ibu Sri menulis, "Hari ini saya gagal membuat telur dadar seperti Widi. Tapi saya tidak menyerah. Saya berhutang permintaan maaf yang tidak hanya dengan kata-kata. Apa yang kalian lakukan pada Widi tidak bisa dimaafkan dengan mudah," kata ibuku, matanya tajam. "Saya tahu, Bu," jawab Dava, akhirnya menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Widi, aku tidak memintamu untuk langsung memaafkan kami. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sadar kesalahanku. Aku telah menjadi suami yang pengecut, membiarkan ibuku menyakitimu tanpa membelamu." Dia mengambil sebuah surat dari tumpukan itu. "Ibu khusus menulis surat ini untukmu." Dia bilang, dia tidak berani menemuimu langsung karena malu. Dengan tangan gemetar, kuambil surat itu. Isinya lebih dalam dari email yang dulu. "Widi, anakku yang kuat." Ibu menulis ini dengan air mata. "Ibu sekarang mengerti betapa beratnya beban yang ibu letakkan di pundakmu. Ibu belajar bahwa cinta seharusnya tidak menyakiti." Aku tidak bisa melanjutkan membacanya. Air mataku sudah mengalir deras. Yang kulihat bukan lagi sebuah permintaan maaf, tapi sebuah transformasi. "Widi," bisik Dava, "kami tidak memaksamu kembali. Kami hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa berubah. Perlahan-lahan. Pada waktumu." Ibuku memeluk pundakku. "Ini keputusanmu, sayang. Apapun yang kamu pilih, kami mendukungmu." Aku memandangi Dava, lalu pada surat-surat di tanganku. Aku melihat penyesalan yang tulus, bukan keputusasaan yang egois. Aku melihat usaha, bukan manipulasi. "Aku butuh waktu, Dava," kataku akhirnya, mengusap air mataku. "Aku menghargai perubahan kalian. Tapi aku belum siap untuk kembali." Dava mengangguk, wajahnya sedih tapi menerima. "Aku mengerti. Terima kasih sudah mau menerima surat-surat ini." Dia berdiri untuk pergi. Apakah aku boleh sesekali menulis padamu? Hanya untuk memberitahu progres kami." Aku memandang orang tuaku, lalu kembali pada Dava. "Boleh, tapi beri aku waktu dan ruang." Saat Dava pergi, aku memeluk erat map berisi surat-surat itu. Pertemuan ini penuh dengan air mata dan luka yang belum sembuh, tapi juga membawa harapan baru. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, suatu hari nanti, rekonsiliasi itu mungkin. Bukan karena mereka membutuhkanku, tapi karena mereka telah belajar menghargaiku sebagai manusia yang setara. Dan itu membuat semua perbedaannya. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan penuh haru di rumah orang tuaku. 2 bulan di mana aku menikmati kebebasanku sebagai seorang wanita mandiri, mengembangkan karir desain grafisku, dan yang paling penting, menemukan kembali jati diriku. Namun, surat-surat dari Dava dan Ibu Sri tetap datang setiap minggu, seperti janji mereka. Bukan surat yang memaksaku kembali, tetapi update jujur tentang perjalanan mereka.
Surat Ibu Sri minggu ini berisi foto hasil masakannya yang semakin baik, dan cerita tentang bagaimana dia sekarang mengikuti kelas memasak untuk ibu-ibu. Surat Dava bercerita tentang promosinya di kantor karena kinerjanya yang membaik, dan bagaimana dia sekarang bisa memasak makan malam sederhana untuk ibunya. Pada suatu sore yang cerah, aku duduk di kedai kopi favoritku, menatap undangan dari Dava untuk bertemu. Kali ini, dia memintaku memilih tempat yang nyaman bagiku. Aku memilih taman kota yang asri, tempat yang netral dan terbuka. Saat aku tiba, Dava sudah menunggu di bangku dengan 2 gelas jus segar. Ibu Sri duduk di sampingnya, terlihat gugup. Mereka berdiri ketika mendekat. "Terima kasih sudah datang, Widi," kata Dava dengan senyum hangat. Ibu Sri mengangguk hormat. Iku senang bisa bertemu kamu, Widi." Kami duduk dalam keheningan sejenak, sebelum aku memutuskan untuk langsung pada intinya. "Aku telah membaca semua surat kalian. Mulailah aku. Aku melihat usaha dan perubahan tulus dari kalian berdua." Mereka saling memandang, wajah mereka penuh harap. Tapi, lanjutku, membuat ekspresi mereka sedikit tegang. "Jika aku mempertimbangkan untuk kembali, ada beberapa syarat yang tidak bisa ditawar." Dava mengangguk sungguh-sungguh. "Apa saja, Wid? Kami siap." Pertama, aku menatap Ibu Sri. "Ibu Sri, aku menghargai permintaan maafmu. Tapi hubungan kita ke depan harus didasari rasa saling menghormati. Aku bukan pembantu, bukan anak kecil, dan bukan kompetitormu. Aku adalah istri anakmu, mitra dalam keluarga ini." Ibu Sri mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iku mengerti, Widi. Iku berjanji akan memperlakukanmu dengan hormat. Iku bahkan sudah mempersiapkan kamar terbaik untukmu dan Dava. Kamar yang selama ini Iku tempati." Itu adalah pengakuan yang mengejutkanku. Kamar utama yang selama ini dia pertahankan mati-matian. Kedua, aku menoleh ke Dava. "Dan kamu, Dava, sebagai suamiku, aku butuh kamu menjadi partner yang seimbang. Bukan hanya dalam urusan finansial, tapi juga dalam mengurus rumah tangga dan mengambil keputusan. Aku butuh kamu membelaku ketika diperlukan, dan menjadi jembatan yang bijak antara aku dan ibumu." Dava memegang tanganku. "Aku berjanji, Wid. Aku telah belajar. Rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Dan kamu adalah prioritas pertamaku." Ketiga, aku mengambil napas dalam. Yang terakhir, karierku. Aku akan terus bekerja. Desain grafis adalah passion dan bagian dari diriku. Aku butuh dukungan kalian, bukan kritik atau halangan. Kali ini, Ibu Sri yang menjawab. "Widi, Iku justru bangga padamu. Iku telah melihat hasil kerjamu dari website yang kamu buat. Kamu sangat berbakat." Dia tersenyum getir. "Dulu Iku iri padamu, karena kamu berani mengejar mimpimu. Sesuatu yang tidak pernah Iku lakukan." Jawaban mereka membuat hatiku tersentuh. Ini bukan lagi tentang kebutuhan mereka pada jasaku, tapi pengakuan pada nilai-nilai diriku. "Ada satu hal lagi," kataku. "Aku ingin kita mulai dengan perlahan. Aku akan pulang, tapi kita akan menjalani konseling keluarga bersama selama 6 bulan ke depan. Untuk memastikan perubahan ini konsisten." Dava mengangguk antusias. "Setuju. Aku sudah mencari informasi tentang konselor keluarga yang bagus." Ibu Sri menambahkan, "Iku juga akan terus mengikuti kelas parenting untuk mertua. Iku tahu itu ada, dan Iku ingin belajar menjadi mertua yang baik." Pertemuan itu diakhiri dengan pelukan yang canggung tapi tulus antara aku dan Ibu Sri. Dan pelukan erat yang lama antara aku dan Dava. Syarat-syaratku bukan tentang menguasai atau membalas dendam. Ini tentang menetapkan batasan yang sehat, tentang saling menghargai, dan tentang membangun hubungan yang lebih baik dari sebelumnya. Di taman kota yang dipenuhi sinar matahari sore itu, untuk pertama kalinya, kami bertiga bukan lagi sebagai korban dan pelaku, tapi sebagai manusia yang tidak sempurna yang berusaha memperbaiki diri. Dan itu adalah awal yang lebih baik dari yang pernah kubayangkan. 6 bulan telah berlalu sejak kepulanganku. Matahari pagi menyinari kamar kami. Kamar utama yang sekarang menjadi milikku dan Dava. Ibu Sri dengan sukarela pindah ke kamar yang lebih kecil,
Sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan perubahan sikapnya yang sesungguhnya. Aku membuka jendela, menghirup udara segar yang beraroma bunga melati yang ditanam Ibu Sri di halaman. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini benar-benar terasa seperti rumah. Dava, bangun. Kamu meeting pagi ini, ingat? Godaku sambil membelai pundak suamiku yang masih terlelap. Dava menggeliat, lalu tersenyum melihatku. 5 minutes more, please. Not a chance. Ibu sudah menyiapkan sarapan spesial untuk kita, jawabku sambil menarik selimutnya. Di meja makan, pemandangan yang luar biasa menyambut kami. Ibu Sri dengan bangga membawa nasi goreng spesial hasil belajarnya di kelas memasak. Tempatnya yang dulu selalu mengkritik, kini berubah menjadi sumber semangat. Coba cicip, Widi. Ibu tambahkan udang seperti yang kamu suka, katanya dengan wajah penuh harap. Aku mencicipinya. Enak sekali, Bu. Bumbunya pas, nasinya pulen. Sudah seperti profesional. Ibu Sri tersipu malu. Ah, kamu saja yang berlebihan. Tapi terima kasih. Dava yang sudah duduk, menambahkan, Ibu sekarang memang jago masak. Kemarin waktu arisan, tamu-tamu ibu sampai tidak percaya bahwa ibu yang membuat kue-kue itu sendiri. Kami makan sarapan dengan obrolan ringan dan tawa. Suasana yang dulu tegang, kini dipenuhi kehangatan. Setelah sarapan, seperti rutinitas baru kami berbagi tugas. Dava membereskan meja dan mencuci piring. Ibu Sri menyapu teras. Sedangkan aku memeriksa jadwal kerjaku hari ini. Sebuah proyek desain untuk klien baru yang cukup bergengsi. Ibu, nanti siang saya ada video call dengan klien dari Jepang. Kira-kira jam 2-4. Informasiku pada Ibu Sri. Baik, Widi. Ibu janji tidak akan ganggu. Ibu malah akan ke rumah Ibu Tuti untuk arisan, jawabnya sambil tersenyum. Perubahan pada Ibu Sri memang yang paling mencengangkan. Dia tidak lagi menganggap pekerjaanku sebagai ancaman, malah sering memamerkan hasil desainku pada teman-temannya dengan bangga. Dia juga aktif di komunitas ibu-ibu, berbagi cerita tentang pentingnya mendukung menantu dan menjaga hubungan sehat dalam keluarga. Sore hari, setelah menyelesaikan pekerjaan, aku menemukan Ibu Sri sedang asyik video call dengan sepupunya yang di luar kota. Iya, Widi memang anak yang baik. Sekarang dia sedang sibuk dengan proyek desainnya. Alhamdulillah, Dava sangat mendukung, katanya pada sepupunya tanpa sadar aku mendengar. Dava yang baru pulang kerja, memeluk pundakku. Dengar itu? Ibu sekarang advokat terbesarmu. Aku tersenyum. Konseling keluarga memang membantu. Tapi yang paling penting adalah niat tulus kalian untuk berubah. Malam hari, kami bertiga duduk di ruang keluarga. Ibu Sri sedang merajut, hobi lamanya yang dia geluti lagi. Dava membacakan draft presentasinya untukku, meminta pendapat. Aku merasa damai. Ini yang kuinginkan, sebuah keluarga yang saling mendukung, menghargai, dan memberi ruang untuk tumbuh. Ibu, panggilku tiba-tiba. Aku ingin berterima kasih. Terima kasih sudah mau membuka hati dan berubah. Ibu Sri meletakkan rajutan, matanya berkaca-kaca. Tidak, Widi. Ibu yang harus berterima kasih. Kamu tidak hanya kembali, tapi memberi kami kesempatan untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Dava memegang tangan kami berdua. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita belajar setiap hari. Dan yang terpenting, kita belajar bersama. Kebangkitan baru ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang membangun sesuatu yang baru, sebuah hubungan yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih penuh cinta. Aku, yang dulu memilih kabur untuk menyelamatkan diriku, kini kembali untuk membangun sebuah keluarga yang layak diperjuangkan. Dan dalam prosesnya, kami semua tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun tunangan yang baru. Dava mendekat dari belakang, memelukku erat. Ibu bilang, dia menemukan album foto pernikahan kita. Dia ingin kita merenovasi rumah, membuat studio kerja khusus untukmu, bisik Dava. Aku tersenyum. Kita bicarakan nanti. Yang penting, sekarang kita bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa kebahagiaan ini akan bertahan.
Karena kami tidak lagi membangun rumah tangga di atas pengorbanan satu pihak, tapi di atas fondasi saling menghargai dan memahami.